Nanti juga Sebentar ya Pak ya. kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga Bapak bisa jawab. Mungkin lagi pemaparan, tapi bisa disela juga Pak. Oh, saya kebetulan nggak bisa share di sini. Saya pakai yang ada di handphone yang satu lagi. Oke, oke, bentar, 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 Atau bentar. Pak Surbati yang bantu sharekan. Ntar saya bikin bikin dua dua Pak. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Ya, udah. Dua-duanya sudah Pak. Sudah share screen. Tadi Bapak di mute tadi. Sebentar. Nah, sekarang Bapak buka mic-nya. Bapak buka mic-nya Pak. Sekarang lagi mute Bapak. Oke, iya, iya. Oke, ya. Sekarang Bapak share screen. Ya. Oh, Bapak, saya masuk pakai dua handphone. Saya takut apa? Oh, nggak Sebab apa-apa. yang handphone ini yang ada materinya. Handphone satu lagi nggak ada materinya. Oke, sekarang coba Pak. Sekarang Sorry ya masalah teknis ya Pak. sekarang ya Bapak sudah dua-dua ini. Udah dua ya. Bisa Pak? Lagi coba ya Pak ya. Ah, Hmm. berarti yang satu jangan ada suaranya Pak. Silakan Pak. Pak Darmin. Atau Pak Surbakti materi yang saya kirim bisa Pak Surbakti bantu sharekan di tempat Pak Surbakti. Oh iya ya. Handphone saya ada kendala tadi makanya saya coba dua handphone nggak bisa masuk-masuk Pak. Oh gitu ya. Oke, sebentar Pak ya. Ini GBI pangkal Pak ya. Iya, iya, cuma di covernya nggak sempat saya ganti Pak. Oh, bentar ya kalau gitu. Oke. Hmm. Ya, ya itu Pak ya. Nah ini ya ini ha. Ah, Ya, nggak ada mas. Pencet ya ini. Wawa kuat. Pencet ya. Ah, besok apa kayak gitu. Oke. gimana Pak? Udah bisa? Udah ya. Ada. Oke, terima kasih Pak Surbati. Makasih. Oke, kita akan sharingkan mengenai terobosan-terobosan keuangan, financial breakthrough. Itu yang bisa tolong tempat saya nggak bisa operating. Bisa slide yang kedua Pak Surbakti. Dua ya. Oke ya. Ah, Ya. Udah nih. ya, Bentar ya Pak ya. Ah, itu ya. ah. Oke, ini ada kondisi yang terjadi pada generasi milenial sekarang bahwa milenial sekarang kalau dia tanpa dukungan orang tuanya, warisan dari orang tua, support keuangan dari orang tua, dia akan susah memiliki rumah sendiri.
dari gaji dia starting bekerja, bayar DP dan sebagainya. Itu tren yang terjadi, di mana kenaikan harga tempat tinggal itu, properti itu tinggi sekali. Kalau dia gajinya tidak ada 10 juta, akan susah atau lebih susah untuk dia bisa biaya hidup dan juga cicil rumah. Yang kedua adalah kondisi sekarang yang orang lebih mementingkan gaya hidup. Bisa tolong slide berikutnya, Pak Surbakti, terima kasih. Ini tanda-tanda kita bekerja untuk uang, mamon ini. Mamon itu adalah Tuhan yang sangat kejam. Jadi kedengaran ya suara saya, Pak? Jelas, jelas, Ya, jelas. jelas, jelas. Jelas ya. Jadi orang sekarang lebih mementingkan gaya hidup. Jadi gaya dan busana penampilan itu nomor satu, tapi tabungan dan pensiun nanti masa tua ada uang atau tidak itu urusan belakang. Yang penting gaya duluan, penampilan wah dan sebagainya. HP ganti terus, gadget ganti terus, sudah itu foto tiap hari foto di sosmed, eksis terus di Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya, makan enak, gaya hidup di kafe dan sebagainya, itu semuanya gaya hidup yang berbiaya tinggi. Jadi orang di sini ada katakan gaji 10 koma atau gajinya 10 jutaan, tapi begitu sudah lewat tanggal 10, minggu kedua, ketiga, sudah koma orangnya, sudah gak ada uang lagi. Jadi nongkrong di kafe, habisnya jutaan dan sebagainya hanya untuk mementingkan eksis. Dia tampil hidup, gaya hidup yang kelas tinggi. Bisa Pak Surbakti tolong slide berikutnya. Jadi kondisi demikian membuat kita itu menjadi budaknya uang. Jadi orang terus kejar income, tapi kesejahteraan, damai sejahtera nggak ada. Jadi dia seperti orang lari di treadmill, kerjanya capek, nggak keringatan, tapi tidak kemana-mana. Jadi tidak maju-maju kelas dia. Jadi bisa tolong slide berikutnya. Jadi survei riset membuktikan Surya bahwa banyak orang di dunia ini yang mengalami stres dari segi keuangan. Stres keuangan itu yang menyebabkan permasalahan terbesar di seluruh dunia. Bisa tolong Pak Pendeta Surbakti lah. Jadi ini menurut studi tahun 2009 dari Asosiasi Psikologi Amerika, American Psychology Association, bahwa stres keuangan itu kalau terus-menerus meningkat, tekanannya akan meningkatkan kondisi di Amerika, orang terjadi bunuh diri, sakit secara fisik, perceraian, kekerasan, dan juga orang mengambil keputusan-keputusan yang salah. Dan juga stres keuangan juga untuk meningkatkan orang yang secara akademik itu bagus, akademiknya indeks prestasinya tinggi, tapi kerjanya di perusahaan tidak berprestasi sebab sudah tidak fokus kerjanya. Bisa tolong slide berikutnya Pak Sobat. Jadi ini bagaimana orang makan kerja itu stres. Survei ini membuktikan tahun 2008-2009 survei tingkat persentase tertinggi ada berkaitan dengan keuangan. Tekanan kerja yang menumpuk itu hanya peringkat kedua. Peringkat ketiga adalah kondisi ekonomi, biaya hidup yang tinggi dan sebagainya. Itu hanya peringkatnya masih di bawah. Jadi tanggung jawab keluarga, tekanan keluarga, hubungan dengan pasangan hidup dan itu stresnya justru lebih rendah daripada tingkat stres keuangan. Pas Pendeta semuanya tolong slide berikutnya. Jadi apa yang terjadi dengan ini? Jadi kalau dalam dunia spiritual, dalam dunia agama, kita mengadakan, kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita perlu bergaul karib dengan Tuhan supaya tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya sebagai penasihat investasi yang beriman, saya selalu punya satu pameo mengatakan, Tuhan pun kalau kita tidak bersekutu erat dengan dia, Tuhan juga tidak pedulikan kita. Demikian juga dengan keuangan dan kekayaan.
Kalau kita tidak memperdulikan keuangan dan kekayaan, hidup sembarangan, uang sembarangan difoya-foyakan, maka kekayaan dan keuangan juga tidak peduli sama kita. Kita akan menderita dari segi keuangan. Hidupnya serba kekurangan. Hidupnya berkontradiksi dengan janji-janji firman Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberikan kita hidup berkelimpahan. Tapi ternyata hidup kita berkekurangan terus secara keuangan. Jadi di firman Tuhan di Amsal pasal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Jadi itu mulai dari kecil perlu dididik mengenai pendidikan keuangan. Cara-cara dia mengelola keuangan. Apakah kita yang sudah tua tidak perlu? Ya makin perlu. Sebab sama dengan kalau orang masa muda, dia seperti mendaki gunung yang gunungnya tinggi tapi tidak terjal. Tapi kalau waktu kita sudah tua, kita sama dengan orang mendaki gunung tapi gunungnya terjal, makin susah mendakinya. Sebab waktu kita makin pendek untuk mengumpulkan. Kita udah usia 50, pensiun 55, nggak pun 5 tahun aja kita persiapkan. Itu tentu beda dengan orang yang baru masuk dunia kerja, yang punya 30 tahun masa kerja. Kalau dia mulai, dia akan lebih ringan mempersiapkan masa tua, masa pensiun, pendidikan anaknya. Bisa tolong slide berikutnya. Jadi bagaimana kita menjadikan satu pengetahuan kita, semua hal yang kita miliki menjadi efektif, menjadi berdaya guna, bermanfaat bagi kita. Jadi ada 3 komponen yang penting bagi kita. Kalau kita hanya bagus secara spiritual, itu bagus, itu fondasinya sudah benar, sudah kuat, Tuhan akan menuntun kita. Jadi itu pertama adalah adanya itu visi, adanya suatu semangat, desire, dia ingin menjadi apa? Dia ingin menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Misalnya pada saat anaknya mau pendidikan, mau kuliah, mau masuk sekolah, SD, TK, dan sebagainya, itu kan perlu uang pembangunan dan sebagainya. Sudah disediakan uangnya, sudah cukup. Sudah itu, kalau dia sudah punya fondasi yang bagus, dia perlu juga punya pengetahuan-pengetahuan. Sebab firman Tuhan mengatakan, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi pengetahuan itu, pengetahuan keuangan juga perlu diketahui. Sudah itu, dia perlu punya keahlian. Jadi kombinasi ketiga ini, punya satu semangat, visi yang bagus, punya pengetahuan, dia tahu apa yang harus dikerjakan, dia punya keahlian, kombinasi 3 ini kalau dilakukan secara terus-menerus, itu kan menjadi suatu habit. Sebab kita manusia adalah hidup berdasarkan habit. Habit kita akan menentukan masa depan kita. Jadi kita harus sadar bahwa kita semangat aja nggak cukup kalau tidak ngerti, tidak tahu, dan tidak punya keahlian. Bisa Pak Pendeta sebaliknya. Jadi sebagaimana dikatakan filsuf Yunani, Aristoteles mengatakan, kita adalah apa yang kita lakukan setiap hari, setiap saat berulang-ulang, itu akan menjadi keunggulan dalam apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, keunggulan atau hasil yang luar biasa itu bukanlah suatu seni, tapi adalah hasil dari suatu kebiasaan. Jadi sebagaimana kita bangun pagi, kita bawa mobil, kita nggak perlu lihat lagi mana gas, mana itu rem dan sebagainya secara otomatis. Sebab itu sudah dilatih menjadi satu habit yang bagus. Bisa tolong Pak Pendeta Surbakti? Saya kecepatan nggak suara saya? Atau ritme saya kecepatan sehingga masih bisa oke ritme saya yang demikian Pak Surbakti dan Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Cukup, Pak. Pak, mantap, mantap. Oke. Di Amsal pasal 5, firman Tuhan ayat 1, firman Tuhan mengatakan, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan.
supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Jadi hikmat itu adalah permulaan hikmat adalah takut pada Tuhan. Kita sudah fondasi yang bagus, permulaan, tapi kita perlu juga arahkan telinga kita kepada kepandaian dan juga kebijaksanaan dan juga perlu pengetahuan. Jadi untuk kita mendapatkan terobosan-terobosan keuangan, selain spiritual kita sudah kuat, kita punya pegangan firman Tuhan, janji Tuhan mau berkelimpahan, tapi kita juga harus punya kebiasaan bagaimana kita mengembangkan kebiasaan baik dari segi keuangan ini. Bisa tolong Pak Pendeta Surbati tolong slide berikutnya. Jadi di Amsal pasal 8 ayat 33 di Tuhan mengatakan, dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak. Jadi untuk menjadi bijak itu perlu selalu kita dengarkan didikan kita dan jangan mengabaikannya. Didikan apa di firman Tuhan mengenai keuangan? Firman Tuhan ini adalah lengkap. Kita mau sehat, hidup bahagia, panjang umur, sejahtera, kaya, semuanya ada, caranya ada, solusinya di firman Tuhan ini. Bisa tolong slide berikutnya lagi, Pak? Kenapa saya tekankan ini? Sebab generasi sekarang dan juga orang-orang sekarang lebih banyak cueknya, tidak mau tahu. Kenapa cuek? Banyak orang katakan, tunggu dulu lah, nanti dulu. Apalagi generasi milenial sekarang yang sangat terpaku kepada zamannya teknologi, internet, gadget, dan sebagainya. Fokus mereka itu sangat kepada cuek. Kadang-kadang kita ngomong sama dia, dia lebih banyak cueknya. Orang yang cuek itu terhadap didikan, terhadap keuangan, tunggulah. Oh, begitu datang gaji, ya cuek aja. Saya biasa, habiskan aja. Nanti urusan belakangan. Jadi kalau sikap cuek ini kita teruskan, kita akan menderita. Tidak akan ada terobosan dalam segi keuangan. Bisa tolong slide berikutnya lagi, Pak Pendeta. Dan juga suka menunda-nunda. Tunggu dulu. Masa muda nikmati dulu. Hidup cuma sekali. Masa muda nikmati dulu. Nanti tua baru mulai pikirin tabungan dan sebagainya. Jadi suka-suka menunda ini akan mengakibatkan kita susah secara keuangan. Akan hilang banyak peluang-peluang dalam mengumpulkan kekayaan ini. Nanti akan saya tunjukkan dari segi matematis hitungan keuangannya. Bisa tolong Pak Pendeta Subati? Terima kasih. Dan juga banyak bimbang. Disuruh investasi, suruh kumpulkan. Benar gak? Ini bisa gak ada jaminannya? Bisa gak berhasil? Apakah itu mulai suatu itu suka menunda sebab tidak biasa dan kurang pengetahuan? Udah itu bimbang. Bisa gak uang saya rugi dan sebagainya? Sebab untuk memulai investasi, mengembangkan uang kita, sama dengan firman Tuhan, orang menabur. Pada waktu Anda menabur, benih itu akan bisa tumbuh pohonan, bisa tumbuh juga lalang. Jadi tidak ada jaminan terus berbuah, tidak ada lalangnya. Itu tetap ada. Demikian juga dengan investasi. Bisa juga kita salah keputusan, bisa juga rugi, tapi bisa juga untung. Jadi orang lebih lihat kepada negatifnya, ruginya. Sudahlah, janganlah, bimbang, takut dan sebagainya. Jadi menghambat. Dia mengumpulkan kekayaan, menghambat dia melakukan terobosan-terobosan untuk investasinya. Bisa tolong Pak Surbati slide berikutnya, terima kasih. Bagaimana kita mengembangkan kebiasaan-kebiasaan bagus untuk terobosan-terobosan keuangan? Tolong slide berikutnya Pak Surbati, terima kasih ya. Di Pengkhotbah pasal 11 ayat 6, firman Tuhan mengajarkan kita, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baiknya. Jadi Tuhan minta kita, begitu kita terima gaji, atau usaha kita punya
kita buka toko, punya uang, punya untung, dan sebagainya, itu harus kita sisihkan benihnya sebagian. Firman Tuhan mengatakan, ada yang jagung itu untuk dimakan, benih itu untuk ditabur. Jadi uang yang Tuhan percayakan ke kita, berkat untuk kita, bukan untuk semuanya dimakan. Kalau dimakan semua gak ada benih, gak bisa tabur. Jadi firman Tuhan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Artinya begitu pertama kali kita mulai kerja, masa muda kita, jangan tunda. Cepat kita tabur. Kita mulai tabur benih kita. Mulai invest. Sisihkan uangnya sebagai benih untuk tabur. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Jangan, oh saya udah 5 tahun invest, cukup. Toh masih punya income. Ya, terus, lanjut. Sebab di sini dikatakan, pada waktu kita tabur benih, itu firman Tuhan mengatakan, kita tidak tahu apakah ini atau itu yang berhasil. Jangan gara-gara tidak tahu, ragu, bimbang, menunda, dan cuek, tidak mau, sebab tidak ada janji yang pasti. Jadi di sini, firman Tuhan saya konversi, saya kasih contoh dalam hitung-hitungan angka, apa akibatnya kita tunda. Jadi invest pagi-pagi itu lebih cepat, tanah real sudah terjadi. Kita punya satu produk investasi yang mulai diluncurkan tahun 1997, 27 tahun yang lalu. Kalau kita invest 5 tahun aja, 1997 sampai 2002, artinya setiap bulan kita sisihkan benih itu 1 juta. 1 tahun 12 bulan itu 12 juta. 5 tahun 60 bulan 60 juta benih yang kita tabur. Sudah itu kita berhenti. Semua kita anggap sudah petang. Kita berhenti. Kita tunggu sampai 2012. 2012 itu 15 tahun. Jadi 5 tahun kita invest, 10 tahun kita tidak invest, tapi kita tetap tidak ambil, tidak makan apa yang kita tabur ini. Pada tahun 2012, benih yang kita tabur tumbuh menjadi 2.664 juta. Untungnya berapa? Untungnya 2.604 juta. Modal cicilannya cuma 60 juta. Bagaimana orang yang cuek dan orang yang tunda? Jadi dia tunggu dulu. Oh, ini masih muda. Tahun 1997 mungkin usia 25 dia tunda. Tunda terlambat 10 tahun. Jadi 2007 baru dia starting. Dia investnya lebih lama sampai 2012. Dia investnya mau benih yang dia investnya sama 60 juta juga, tapi mulainya 2007, terlambat 10 tahun. 60 juta sama, lantaran terlambat 10 tahun. Hasilnya di 2012, jadi 2007 sampai 2012, 5 tahun juga, 2012 baru dihitung hasilnya, itu tinggal 193 juta aja. 60 juta untungnya 130 juta. Untungnya cuma 133 juta. Akibat dia cuek, dia tunda ini, akibat menunda-nunda 10 tahun terlambat ini, dia kehilangan peluang keuntungan 2,4 miliar. Jadi ini adalah firman Tuhan yang saya kalkulasikan secara matematik. Dan ini real yang sudah terjadi. Jadi firman Tuhan, jangan menunda. Bisa tolong slide berikutnya, Pak? Terima kasih. Bagaimana kalau kita laksanakan firman Tuhan ini sepenuhnya? Tadi kan dia sudah tabur benihnya 5 tahun pagi-pagi. Petang dia menunda kan. Firman Tuhan mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi dan jangan menunda. Jangan stop pada petang. Kalau ini dia tidak stop. 1997 tahun sampai 2016. Dia invest terus. Hampir 19 tahun lebih. Dia tidak tunda, dia tidak berhenti. Tangan dia tabur terus. Jadi 231 bulan. Setiap bulan 1 juta. Disiplin, jadikan satu kebiasaan, satu habit. Jadi modal cicilan dia 231 bulan, 231 juta.
hasil dia menjadi yang tadi 2 miliaran menjadi 3.662 juta. Dibandingkan dengan yang tadi 5 tahun 1997 stop 10 tahun lebih itu cuma 2.559 juta. Selisihnya 1,1 miliar. Ini yang hijau ini orang yang tidak berhenti tangannya, tidak menunda, tidak berhenti pada waktu petang. Yang satu yang tabur benihnya pagi-pagi, tapi setelah 5 tahun, 10 tahun lebih berikutnya dia berhenti. Jadi ini yang hijau ini adalah melaksanakan firman Tuhan tadi sepenuhnya, tidak berhenti. Yang biru ini adalah yang berhenti. Berhenti juga hasilnya dia tetap mencapai keuntungan miliaran tapi lebih kecil. Selisihnya 1,1 miliar. Bisa tolong Pak Surbati tolong lagi slide berikutnya. Jadi bagaimana metode, berapa banyak yang harus kita tabur sebagai benih dan berapa yang harus kita makan untuk biaya hidup kita. Di firman Tuhan di Kejadian pasal 41 ayat 34, ini adalah kalau kita baca Kejadian ini lebih detail, lebih lengkap, ini adalah mimpinya Firaun. Firaun mimpi ada 7 ekor lembu yang tambung, setelah itu muncullah 7 ekor lembu yang kurus. Nah akhirnya yang kurus ini memakan habis 7 ekor lembu yang tambun ini. Dimintalah Yusuf menerjemahkan mimpi ini. Terjemahan mimpi ini adalah ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Supaya 7 tahun kekeringan ini tidak bermasalah, maka pada waktu 7 tahun kelimpahan itu, sisihkanlah sebagian, bangun gudang, simpan. Berapa banyak yang simpan? Di firman Tuhan ini dikatakan, Kejadian pasal 41 ayat 34, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ingat loh, Firaun itu raja, dia sudah kaya loh. Dia sudah kaya juga harus mempersiapkan tahun kelimpahan itu untuk tahun kekeringan. Jadi 7 tahun kelimpahan itu sama dengan siklus hidup kita, tergantung kalau usia manusia normal, usia kalau dia 25 tahun mulai bekerja setelah tamat kuliah, 7 tahun kelimpahan itu dia sampai masa pensiun normalnya peraturan usia 55. Jadi ada 30 tahun masa produktif dia, itulah 7 tahun kelimpahan, siklus pertama. 7 tahun kekeringan adalah setelah masa pensiun nggak punya income lagi. Kalau dia bisa hidup sampai usia 85, 55 sampai 85, ada 30 tahun masa kekeringan itu yang harus dia biayain. Jadi pada waktu masa produktif dia, 7 tahun kelimpahan ini, tidak dia sisihkan 20%, itu akan masalah. Masa tuanya akan masalah. Masa tuanya akan terpaksa minta anak-anaknya mengurus orang tuanya, dia akan kehilangan kehormatan sebab firman Tuhan mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Dia harus urulkan tangannya di bawah, minta-minta dari anaknya. Jadi berapa yang perlu sesuai benih? Minimum 20%. 1/5 itu 20%. Jadi berapa? Misalnya gaji kita 5 juta. Minimum 1 juta harus kita sisihkan setiap bulan. Dan di sini kan firman Tuhan mengatakan menempatkan penilik-penilik. Jadi bukan Firaunnya sendiri lakukan penilik. Kalau praktek zaman modern sekarang, penilik itu gaji kita masuk di rekening, kita langsung berikan kuasa kepada bank, potong otomatis, sisihkan, amankan, investasikan. Pak Pendeta Surbakti bisa tolong slide berikutnya. Saya kasih contoh ya. 7 tahun satu siklus misalnya gajinya 5 juta. Dia bekerja setahun 12 bulan, 60 juta gaji. Dia itu kerjanya prestasi bagus. Kesayangan bosnya. Dikasih setiap tahun bonusnya 6 bulan gaji. 30 juta. Berarti setahun kerja dia aktif, harus masuk kerja dan sebagainya. Gaji plus bonus 90 juta. Jadi setahun kerja itu dapat 18 bulan gaji termasuk bonus. Kalau 20 tahun dia bekerja, berarti ini kalau bekerja kan penghasilan
aktif kan. Dia nggak bekerja, nggak dapat lagi. Dia pasif, nggak bekerja, nggak dapat income. 20 tahun kali 90 juta itu 20 tahun total dia bekerja dapat 1,8 miliar. Kalau dia laku ikutin firman Tuhan ini, 20% dia sisihkan 1 juta, setahun kali 12 juta, 20 tahun itu kali 20, berarti benih yang dia taburkan 20 tahun itu 240 juta. Kalau dia bisa investnya rata-rata menghasilkan 20%, maka investasi dia, taburkan benih itu akan menghasilkan 3,1 miliar. Pada waktu dia invest, dia mendapatkan apresiasi keuntungan pasif. Itu uang yang bekerja bagi dia. Jadi mamon ini menjadi budak bagi dia. Uang menghasilkan uang. Dia pasif. Jadi kalau dia investnya baik, dapat 20%. Pasif investasi ini akan lebih banyak daripada aktif dia bekerja 1,8 miliar aja. Demikian kalau 12,5 juta, 20%, 2,5 juta per bulan ini, tabel ini hitung-hitungan matematisnya. Bagaimana kalau tidak dapat 20% income-nya? Kalau dapat 15%, kalau investasi yang bagus, ya mungkin masih rata 15%. 15% pun itu masih lebih besar dari 1,8 miliar. Pak Subrati bisa tolong slide berikutnya. Oke, ini saya skip aja nih. Sorry, ini saya skip aja. Di Amsal pasal 10 ayat 4, firman Tuhan mana? Kenapa orang bisa miskin? Yaitu tangan yang lambat membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kita bekerja itu perlu rajin. Kita jangan lambat. Demikian juga kita dalam menabur benih, jangan lambat. Tadi sudah saya contohkan, orang yang mundur lamban, orang yang tunggu 10 tahun kemudian baru dia terlambat 10 tahun baru mulai tabur benihnya, hasilnya itu selisihnya bisa 2 miliaran dengan orang yang duluan 10 tahun. Itu adalah kekuatan daripada the compound of interest, bunga berbunga. Jadi kerja perlu rajin, taburkan benih juga perlu rajin. Kalau kita tidak rajin tabur benih, ya itu sama dengan tangan yang lamban akan buat kita miskin, susah secara keuangan. Bisa tolong Pak Pendeta 2 Korintus pasal 9 ayat 10 mengatakan. Ada yang mengatakan, bagaimana saya bisa tabur benih? Income saya untuk hidup aja, untuk makannya susah. Jadi, kalau dia punya statement demikian, nampaknya itu benar, tapi sebenarnya itu bukan kebenaran Alkitabiah. Itu adalah kebenaran dunia, secara duniawi. Dia itu lebih menurut kedagingannya. Jadi nampak uang dihabiskan, nampak uang dihabiskan. Jadi di 2 Korintus pasal 9 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, siapa yang menyediakan? Allah yang menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita. Jadi Allah sediakan 2. Setiap income kita ada 2 komponen. Untuk biaya hidup, untuk makan, dan benih untuk ditabur. Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak apa yang kalian tabur. Supaya hasil kemurahan hatimu bertambah juga. Jadi kalau begitu kita mulai tabur, melakukan langkah iman, maka Tuhan akan menganggap kita sebagai hamba yang jujur. Dia akan menambah-nambahkan. Kalau kita tidak mulai melakukan langkah iman, maka itu rentetannya ya tidak akan ada. Jadi konsep riset dunia, perbedaan orang yang kaya dengan orang miskin adalah dalam cara berpikirnya. Orang kaya itu, dia punya rencana. Dia disiplinkan diri, dia bangun kebiasaan keuangan yang baik, yaitu begitu terima uang, dia sisihkan dulu. Hidup dari yang cukup sisanya. Kalau orang yang miskin, orang yang gagal secara keuangan, tidak mengalami terobosan keuangan, adalah tunggu sisanya baru saya tabur. Nggak pernah ada sisa, sebab godaan itu banyak sekali. Keinginan kita bukan butuh aja, tapi keinginan kita besar sekali. Misalnya, minum kopi. Kalau kita seduh sendiri, mungkin 1 gelas itu 5.000 cukup.
Tapi kalau kita ke Starbucks, bisa satu gelas 50.000. Itu lantaran gaya hidup. Baju, bisa 100.000 satu, bisa yang jutaan. Ya, itu gaya hidup. Ya, nggak ada cukupnya. Bisa Pak Pendeta Surbakti, mohon slide berikutnya. Kita proyeksikan kalau 250.000 aja, sebab sekarang ada kerjasama dengan beberapa bank. Kita kalau tidak kita disiplinkan, kita tunggu ada sisa baru invest, uang di tangan itu cepat habis. Jadi kalau kita begitu terima gaji, kita minta bank yang otomatiskan bentuk satu sistem memudahkan kita untuk invest, untuk tabur. Ada beberapa bank yang kerja sama dengan kita, itu minimum sebulan 250.000. Saya kasih beberapa contoh, 250.000 setahun 12 bulan itu 3 juta. Kalau 10 tahun itu 30 juta, cicilan kita 10 tahun. Kalau itu 15% proyeksinya 250.000, dari 30 juta modal akan bertumbuh menjadi 69 juta. Kalau kita bisa 15 tahun, berarti modal cicilan kita 15 tahun 45 juta, itu bisa menghasilkan 169 juta. Kalau kita 20 tahun, makanya taburlah pagi-pagi. Artinya kalau kita kerjanya, kita mulai usia 25, sudah mulai kita ikutin firman Tuhan ini, taburnya pagi-pagi dan 20% sesuai dengan firman Tuhan, kita punya waktu lebih dari 25 tahun. Kalau di sini 25 tahun kita sisihkan, per bulan 250.000, itu cicilan 25 tahun kita tetap konsisten, disiplin 250.000, itu 75 juta. Maka usia 25 sampai usia 50 tahun kita stop, itu sudah menghasilkan 821 juta. Dari 75 juta hasilnya bisa 10 kali lipat lebih. Kalau syukur-syukur bisa keuntungannya hasilnya lebih tinggi menjadi 20%, 25 tahun itu menjadi 2 miliar lebih. 25 tahun. Jadi kalau dia kerjanya 25 tahun, starting bisa sampai usia 55 tahun, 30 tahun itu lebih dahsyat lagi. Belum lagi kalau dia, kalau 250.000, 20% dia setiap tahun tambah naik gaji, dia tambah-tambah dari 250.000, itu hasilnya akan lebih besar lagi. Bisa Pak Surbakti slide berikutnya. Bagaimana kalau dia 1 juta, dia 5 tahun, 60 juta, di tahun 1997 ya dia mulai ya. Sampai 2002, 15 dia stop. Pada waktu 2024, ini uang ini menjadi 3 miliar lebih. Jadi makin lama makin besar. Bisa tolong slide berikutnya lagi Pak Surbakti. Nah ini kalau 1 juta, 1997 ini hitungannya 5 tahun, 60 juta, total cicilan dia. Ini biaya yang dipotong selama 5 tahun 1,2 juta. Nilai pasar dia 3,2 miliar. Ini sampai dengan 7 Maret 2024. Keuntungan dia 3 miliaran. Bisa tolong slide berikutnya. Ini kalau dia 20 tahun, per bulan, kalau dia ini 20 tahun, dia terlambat bukan semalas 97, ini lebih 2004 dia baru mulai. Jadi dia sudah kehilangan periode keemasan ini, momentumnya udah hilang. Dia 20 tahun, investnya lebih banyak, 240 juta. Dia cuma hasilnya sekarang sekitar 800 jutaan. Sebab dia terlambat, sudah terlambat 1997 sampai 2004, terlambat 7 tahun. Hilang masa 7 tahun ini untuk melipat gandakan awal itu. Jadi keuntungannya juga turun, berkurang. Bisa tolong Pak Surbakti slide berikutnya. Nah ini contoh 240 juta menjadi 844 juta. Dia masih untung 600 jutaan. Tapi startingnya terlambat 7 tahun.
itu kehilangan 7 tahun keemasan, itu terlambat, menunda-nunda, hasilnya tetap untung, tapi keuntungannya ciut lebih jauh, lebih sedikit. Bisa tolong slide berikut lagi, Pak Surbakti. Ini artinya kalau kita punya jasa namanya perencanaan keuangan melalui investasi reksadana, bisa perencanaan masa pensiun, pendidikan anak, mau ke tanah suci, jadi per bulan dia mau invest berapa, ini ada sistemnya, bisa kita bantu. Bisa tolong slide berikutnya, Pak Surbakti. Itu yang disampaikan. Jadi saya akan rangkumkan bahwa janji Tuhan kita ingin mencapai terobosan di bidang keuangan, kita ingin mencapai hidup berkelimpahan, artinya pada waktu kita pensiun, masa tua, masa kekeringan itu kita tidak menjadi meminta-minta. Firman Tuhan mengatakan orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucu, dan firman Tuhan juga mengatakan tidak pernah dilihat orang benar itu meminta-minta dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau lakukan terobosan, secara spiritual kita dekat dengan Tuhan, kita juga perlu pengetahuan, cari informasi, kita juga perlu menabur benih kita cepat-cepat. Berapa banyak benih yang kita tabur adalah 20% daripada penghasilan bulanan kita. Setiap bulan rutin kita sisihkan, kita hidup daripada sisanya, kita hidupin. Begitu kita ambil langkah iman, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan menambah-nambahkan benih kita untuk menabur. Jadi untuk sederhananya adalah ingat ada 3 rumus angka yang mudah untuk kita praktekkan, yaitu 6, 2, 1, 1. Dari income kita dibagi 4 porsi. 6 adalah 60% untuk maksimum untuk biaya hidup. Misalnya income kita 5 juta, biaya hidup, makan, minum, transportasi, biaya listrik, telepon, semuanya itu 3 juta. 10% untuk perpuluhan, satu itu. Satu lagi untuk dana emergency kita setiap bulan sisihkan. 20% itu untuk masa tua, masa pensiun, pendidikan anak kita. 6, 2, 6, 1, 1, 2. Kalau kita bisa lebih hemat lagi hidup, kita bisa praktekkan 5, 3, 1, 1. Artinya biaya hidup kita maksimum 50%, 30% itu untuk masa jangka panjang, kebutuhan jangka panjang kita. Misalnya sekarang anak kita masih bayi, 15 tahun lagi mau kuliah, kita udah siapkan dananya sekarang. 20 tahun lagi saya baru masa kekeringan, masa pensiun, nggak punya income, saya udah siapkan sekarang. Jadi untuk 20 tahun, 30%. 10% perpuluhan, 5, 3, 1, 1. Satu lagi 10% untuk dana emergency kita, dana darurat kita. Pada waktu kita sakit, kalau ada biaya obat dan sebagainya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, kita sudah bisa pakai dana darurat tersebut. Kita tidak perlu galang dana untuk minta bantuan dan sebagainya. Ada satu lagi yang kalau kita income-nya sudah besar atau kita bisa hemat hidup, lebih hemat biaya hidup, yaitu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 apa? 40% dari income bulanan kita maksimum untuk biaya hidup keluarga, 30% untuk jangka panjang, 10% untuk perpuluhan, 20% untuk dana liburan, emergency, dan sebagainya di sana. Jadi terserah mana rumus yang mau kita pakai. 6, 2, 1, 1, atau 5, 3, 1, 1, atau 1, 2, 3, 4. Jadi itu yang bisa kita terapkan. Jadi mulailah disiplin, sehingga kita masa tua juga tidak menjadi beban bagi anak kita. Tuhan memberkatin. Terima kasih Pak Pendeta Surbakti atas kesempatannya. Mohon maaf juga ada hal-hal kendala teknis atau ada yang kurang jelas. Terima kasih Pak Pendeta Surbakti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Pak Darmin. Kesempatan ini luar biasa. Kita bisa ikuti. Ya, ini baru kulitnya ini. Ya,
kulit. Belum masuk kepada kedalaman. Nanti kalau Pak Dalaman siap, kita bisa tawarkan 2 kali sebulan lah, ya. Kalau memang